Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Rahmadi atau Oki Alraj dari Alraj Handway Corners. Kita bicara soal waskita beton precast ya, yang kemarin di PKPU kan ya, tapi sekarang sudah ada homologasi ya. Mau tidak mau kita harus bicara soal waskita karya ya, Persero Tbk ya, karena 59,999% saham milik waskita beton precast itu dikuasai oleh BUMN, oleh waskita karya ya, waskita karya. Dengan penguasaan seperti demikian, seharusnya kontrol BUMN terhadap waskita beton precast itu dominan. Karena bagaimanapun juga kalau kita mengacu pada Undang-Undang 40 tentang perseroan terbatas, berarti hak suara dalam rapat umum pemegang saham dari waskita karya terhadap keputusan-keputusan waskita beton precast itu ada di tangannya waskita karya. Seperti demikian. Jadi waskita beton precast sebagai subsidiary atau anak perusahaan dari waskita karya itu berada dalam kontrolnya waskita karya selaku badan usaha milik negara ya. Perusahaan-perusahaan sebesar ini itu pastinya dan seharusnya itu memiliki manajemen resiko yang mumpuni, karena berhubungan dengan nilai yang sangat besar, nilai kontrak yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang kemudian sifatnya krusial untuk pembangunan ya, seharusnya berada dalam pengawasan yang cukup ketat. Terutama selain dari manajemen resiko, ada fungsi pengawasan komisaris. Ini hal yang dasar dalam perseroan terbatas. Nah, fungsi pengawasan komisaris yang mana bisa membentuk komite audit itu seharusnya dijalankan dengan baik. Namun pada faktanya waskita beton precast di PKPU kan terkait dengan utang senilai total 6 triliun rupiah. 2,1 triliun itu utang yang berasal dari institusi keuangan, perbankan. Sisanya berasal dari vendor-vendor yang jumlahnya di atas 350. Seperti itu. Jadi institusi perbankan sebagai kreditur separatis itu 2,1 triliun. Sisanya kreditur konkuren, termasuk ada beberapa bank, BUMN juga itu masuk ke dalam kategori kreditur konkuren yang memiliki piutang dengan total sekitar something 3,9 triliun lah, seperti itu. Jadi sampai kemudian waskita beton precast di PKPU kan, ini berarti ada pelaksanaan manajemen resiko yang tidak benar. Ada juga lack of supervision dari fungsi komisaris, dan juga termasuk waskita karya selaku pemegang saham mayoritas yang tidak kemudian menggunakan kekuatannya untuk melakukan pengawasan, atau yang mungkin membiarkan. Kalau kita bicara kenapa mengkaitkan antara carut marutnya BUMN itu dengan waskita beton precast, ya seperti apa saya tadi katakan ya, BUMN ini kan bentuk perseroan terbatas yang mana bertanggung jawab kepada rakyat, karena bagaimanapun juga ini milik negara bertanggung jawab pada rakyat. Sistem manajemen resiko penting, sistem pengawasan komisaris penting, kontrol pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham penting. Tapi kemana saja fungsi-fungsi kontrol ini, fungsi-fungsi pengawasan ini? Financial distress yang dialami oleh waskita beton precast itu tidak mungkin muncul dalam satu malam. Itu hal yang mustahil, itu khayalan. Untuk orang yang mengerti bisnis dan mengerti perusahaan perseroan terbatas, financial distress itu bisa ditemukan tahun-tahun sebelumnya, sudah mulai terlihat. Gejala-gejalanya, indikator-indikatornya pasti sudah terlihat. Tidak mungkin kemudian tiba-tiba dalam satu malam, boom, tiba-tiba muncul financial distress yang menyebabkan hutang 6 triliun. Ini tidak masuk akal. Seperti itu. Kalau kita mengacu kembali kepada carut marutnya BUMN, hal ini kan tidak hanya satu kali, dua kali terjadi. Sebelumnya Garuda di PKPU kan, perdamaian juga, di cover juga, ya. Sekarang waskita beton precast di cover juga ya, perdamaian juga, yang mana perdamaiannya sangat merugikan ya. Ini yang kemudian saya katakan sebagai carut marutnya pengelolaan BUMN.
Yang perlu kita ingat lagi bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari media, ya, media massa, Direktur Operasional 2 dari Waskita Karya, ya, BUMN, saat ini sedang dalam penahanan Kejaksaan Agung terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, ya, terkait dengan fasilitas kredit dari bank-bank untuk Waskita Karya dan Waskita Beton Precast, anak perusahaan. Jadi carut marutnya termasuk pengawasan terhadap direksi itu sendiri. Baik, mengapa saya katakan putusan PKPU perkara Waskita Beton Precast itu membuktikan carut marutnya pengelolaan BUMN. Jadi kita bagi dua alasan. Yang pertama adalah alasan dari sudut pandang atau perspektif internal dari perusahaan Waskita Beton Precast, ya. Yang kedua, kita lihat dari sudut pandang eksternal terkait dengan pihak-pihak yang berkorelasi dengan Waskita Beton Precast. Apabila kita mengacu pada laporan interim dari PT Waskita Beton Precast untuk periode 30 Juni 2022, kita dapat melihat bahwa ada beberapa bank yang dikategorikan, ya, tidak cuma bank, ya, ada beberapa pihak yang dikategorikan sebagai pihak berelasi. Bank Rakyat Indonesia itu memiliki tagihan atau piutang sebesar 41 miliar. Sedangkan Mandiri itu sekitar 275 miliar. BNI itu sekitar 500 miliar lebih tagihan. Dan kalau kita mengacu pada konsep perbankan sebagai lembaga depositori dan juga lembaga yang menyediakan lending untuk pihak-pihak yang defisit, ya, karena mereka kemudian memiliki kewenangan untuk kemudian meminjamkan dana nasabah. Dana-dana ini yang besar jumlahnya 500, 275, 41 miliar ini tentunya bersumber dari nasabah. Bank-bank ini berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42 tahun 2017 tentang pendekatan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah, ya, kalau tidak salah itu judulnya, itu diwajibkan untuk mampu melakukan identifikasi awal, ya, secara dini, ya, melakukan identifikasi secara dini terhadap kredit-kredit bermasalah atau kredit-kredit yang berpotensi untuk bermasalah. Permasalahannya, bagaimana dengan statusnya Waskita Beton Precast? Kenapa bank-bank ini tidak mampu mendeteksi bahwa Waskita Beton Precast ini bermasalah, sehingga uang yang digelontorkan begitu besar, 500 miliar. BNI, ya, BNI loh 500 lebih loh, miliar, ya. Mandiri 275 miliar, ya. BRI 41 miliar. Di mana pelaksanaan kewajibannya berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42 tahun 2017 tersebut untuk kemudian mendeteksi kredit-kredit bermasalah atau berpotensi untuk menimbulkan masalah? Di dalam laporan keuangan Waskita Beton Precast, laporan keuangan interim, ya, untuk periode 30 Juni 2022, itu dikatakan bahwa bank-bank ini termasuk, 3 bank ini termasuk, plat merah ini termasuk bank berelasi. Nah, definisinya sudah diberikan di dalam laporan keuangan tersebut. Tapi coba kita mengacu kepada definisi sifat berelasi dari nomor bagian, nah, angka 39 lah di laporan keuangan tersebut, itu yang kemudian menjelaskan bahwa sifat berelasi di dalam laporan keuangan tersebut didefinisikan sebagai salah satunya adalah pemerintah negara Republik Indonesia sebagai pengendali utama, pemegang saham pengendali utama, ya. Berarti memang mereka berelasi satu dengan yang lainnya. Ini kakak beradik ini, ya, karena diistimewakan posisi mereka di dalam laporan keuangan tersebut, dikategorikan sebagai pihak berelasi. Jadi BNI, BRI, Mandiri, ya, bank lainnya, ya, yang masuk ke dalam kategori tersebut, ada KSO juga, saya lupa. Tapi mereka dikategorikan sebagai pihak berelasi karena satu orang tua. Kita bisa anggap seperti itu, ya, satu orang tua. Apabila kita mengacu kepada perjanjian perdamaian atau homologasi,
Ini mengagumkan ketika bank-bank ini kemudian menyetujui perjanjian perdamaian dengan skema yang begitu merugikan. Dari sudut pandang saya sebagai seorang praktisi hukum korporat, ya, yang kemudian perspektif hukum saya itu perspektif hukum bisnis, saya akan anggap bahwa ini sangat merugikan dengan metode pembayaran CFADS, ya, water flow system, kemudian dengan pembayaran yang begitu panjang, diberikan keistimewaan untuk melakukan pelunasan terhadap utang tersebut dengan waktu yang begitu panjang, ya. Untuk tahun 1 sampai ke 9 itu bunganya 2%, untuk tahun 10 sampai tahun ke 13 itu bunganya 3%, untuk tahun ke-14 ke atas dan seterusnya, di atas tahun ke-14 itu 4%. Jadi berbelas-belas tahun diberikan kesempatan waskita beton precast untuk kemudian melakukan pembayaran utang. Posisi mereka ini kreditur separatis, memegang jaminan, tapi memberikan begitu panjang, menyetujui juga perjanjian perdamaian ini dengan metode pembayaran cash water flow, di mana cash water flow itu apabila kemudian ada dana yang masuk ke waskita beton precast, maka yang pertama akan mendapatkan itu diperuntukkan untuk dana tersebut untuk operasional perusahaan. Yang kedua itu akan digunakan sebagai dana cadangan. Yang ketiga untuk kemudian pembayaran kreditor baru. Baru yang keempat untuk kreditor-kreditor yang masuk ke dalam PKPU sesuai dengan tranche-nya, gitu ya, sesuai dengan metode pembayaran CFADS-nya itu, water flow system itu. Nah, ini benar-benar merugikan, tapi disetujui. Landasan persetujuannya sudah tidak lagi landasan bisnis, ya. Dalam perspektif saya, itu menurut saya ini sudah soal hubungan istimewa antara kakak beradik BUMN dengan satu bapak, seperti itu, ya. Dan ini tidak adil untuk vendor-vendor yang bukan perusahaan-perusahaan dengan nilai kapitalisasi sampai triliunan. Vendor-vendor kecil yang kemudian menjadi penyedia pasir, batu, ya, dan lain-lainnya untuk waskita beton precast dalam proyek-proyeknya tersebut, ini tidak bisa apa-apa. Mereka gigit jari, terutama untuk kreditor-kreditor. Kalau misalnya kita mengacu pada perjanjian homologasi, ya, perjanjian perdamaian, kita bisa lihat bahwa kreditor-kreditor yang tidak menyetujui perdamaian tersebut itu dikategorikan sebagai kreditor terdahulu, ya. Salah satunya adalah Bank DKI. Bank BUMD ini tidak menyetujui, dan beberapa perusahaan lainnya swasta, ya, ataupun yang tidak hadir dalam rapat permusyawaratan itu dikategorikan sebagai kreditor terdahulu, dan dia masuk ke dalam pembayaran tranche B, di mana 5% dari total utangnya, ya, itu dibayar secara tunai tapi selama 5 tahun. 95%-nya dikonversi menjadi saham. Ini tidak masuk di akal, sangat merugikan untuk vendor-vendor perusahaan-perusahaan kecil seperti ini, ya. Mereka mungkin cuma punya tagihan 3 miliar, 5 miliar, tapi apabila kemudian dibayar 5% tunai selama 5 tahun dengan metode pembayaran CFADS, ya, metode pembayaran water flow system, di mana itu terakhir, ya, dan 95%-nya kemudian dibayar dengan saham. Saya ingin lihat ahli keuangan mana yang mengatakan ini menguntungkan. Ini sangat merugikan. Jadi persetujuan ini dari bank-bank ini, dari perseroan-perseroan terbatas yang kemudian plat merah, ya, BUMN ini yang untuk mendukung adiknya, ya, anak perusahaan BUMN ini, itu menimbulkan dampak finansial dan menimbulkan financial distress untuk perusahaan-perusahaan yang tidak punya kekuatan apapun. Ini bukan suatu demokrasi ekonomi yang kemudian digembar-gemborkan di dalam undang-undang perbankan dan juga digembor-gemborkan di dalam BUMN yang prinsip dasar pelaksanaan BUMN yang kemudian mengacu kepada kepentingan rakyat. Ini bukan. Dampak dari persetujuan yang diberikan oleh bank-bank BUMN dan juga bank-bank swasta terhadap perjanjian homologasi terkait dengan perkara waskita beton precast, vendor-vendor dalam proyek-proyek waskita beton precast itu pastinya menggunakan pembiayaan apabila memang mereka kemudian berpikir secara logis, ya,
pasti menggunakan pembiayaan yang kemudian berasal dari fasilitas kredit perbankan, termasuk beberapa diantaranya perbankan BUMN. Dengan memberikan persetujuan terhadap proposal perdamaian dari Waskita Beton Precast, bank-bank ini telah berkontribusi terhadap terjadinya financial distress pada perusahaan-perusahaan vendor-vendor ini, yang juga merupakan debitur perbankan. Ya. Apabila kemudian perusahaan-perusahaan atau vendor-vendor ini menolak perjanjian perdamaian tersebut, mereka masuk kategori tranche B, ya, yang pembayarannya 5% itu tunai, tapi dibayar 5 tahun, 95%-nya konversi saham. Bagaimana kemudian vendor-vendor ini akan membayar kembali, ya, dana yang kemudian mereka pinjam dari bank-bank ini? Sedangkan bank-bank ini menyetujui skema itu, skema dalam proposal perdamaiannya Waskita Beton Precast. Bagaimana caranya? Mereka jelas pasti mengalami financial distress. Pada akhirnya pilihannya cuma dua, restrukturisasi atau vendor-vendor ini terpaksa pilot. Bank-bank ini seharusnya apabila kemudian mengacu kepada prinsip akhlak yang digembar-gemborkan oleh Bapak Menteri BUMN, ya, Pak Erick Thohir, prinsip akhlaknya ini, bank-bank ini seharusnya turut bertanggung jawab terhadap efek domino dari persetujuan yang mereka berikan dalam perjanjian perdamaian. Harus bertanggung jawab. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah persetujuan perdamaian yang kemudian diberikan oleh bank-bank ini pada proposal perdamaian Waskita Beton Precast itu didasari pada itikat buruk untuk kemudian mengambil aset jaminan-jaminan dari vendor. Saya penasaran, apakah ini cara yang kemudian dilakukan oleh bank-bank ini, termasuk bank BUMN, bank swasta, ya, untuk kemudian dapat mengambil aset-aset dari vendor-vendor dengan menyetujui perjanjian atau proposal perdamaian yang diberikan oleh Waskita Beton Precast. Karena otomatis mereka pasti dengan pola pembayaran, misalnya masuk tranche B 5% tersebut, kemudian 95% dibayar konversi saham, jelas pasti akan mengalami financial distress. Dengan financial distress mereka tidak mampu bayar, dengan tidak mampu bayar mereka asetnya diambil oleh bank. Ini menjadi suatu tanda tanya besar. Apakah strategi seperti ini yang digunakan oleh bank-bank BUMN atau bank-bank swasta? Yang parah apabila ini strategi yang digunakan oleh bank BUMN untuk kemudian mengambil aset dari vendor-vendor ini, perusahaan-perusahaan kecil ini. Kalau mereka ini adalah corporate pirate, ya, bajak laut perusahaan, menggunakan strategi-strategi seperti itu, hal yang wajar. Tapi kalau ini BUMN di mana pertanggungjawaban adalah kepada rakyat, sedangkan vendor-vendor tersebut adalah badan-badan hukum, badan-badan usaha yang kemudian, ya, ada yang CV juga, ya, ada badan-badan usaha, badan-badan hukum yang dibentuk oleh rakyat Indonesia yang juga membayar pajak kepada negara, ya, yang kemudian negara juga wajib untuk melindungi mereka. Ini adalah bentuk strategi yang sangat menjijikkan. Ya, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat. Ya. Saya sangat berharap bahwa BUMN ini jangan hanya kemudian berorientasi bisnis. Suatu konsekuensi status BUMN adalah tanggung jawab kepada rakyat. Berarti kita harus bicara soal moralitas dari strategi-strategi bisnis yang diterapkan. Saya sangat berharap bahwa ini bukan strategi bisnis dari bank-bank BUMN, ya, karena seperti yang saya katakan tadi, apabila ini strategi bisnisnya, maka mereka tidak berbeda dengan corporate pirate, perusahaan-perusahaan lainnya. Pesan saya, jangan memanfaatkan carut-marut dari pengelolaan BUMN itu untuk kemudian memiskinkan masyarakat.